Jadi kejadian ini terjadi pas gue SMA kelas 11 kalau nggak salah, 10 apa 11 gitu. Pokoknya gue sekarang udah lulus 7 tahun yang lalu ya. Dan lokasinya itu di Cibubur. Jadi waktu itu tuh gue ikut LDK ya, karena kan gue ngajuin diri buat jadi anggota OSIS, jadi gue harus ngikutin prosedurnya, yaitu lo harus ikut LDK, latihan dasar kepemimpinan. Nah, jadi waktu itu tuh ceritanya jadi kejadiannya itu pas Isya, abi sholat Isya. Jadi gue tuh udah kan namanya LDK ya, udah ngelakuin aktivitas padat penuh seharian gitu kan. Biasanya kalau abis maghrib kan posisinya gue udah sholat maghrib nih. Gue udah sholat maghrib, habis itu kakak kelasnya tuh bilang kita suruh istirahat dulu, duduk-duduk lah, tiduran gak apa-apa. Jadi nanti habis itu kita habis sholat isya baru kita aktivitas lagi. Jadi kalau ikut LDK itu kan emang bener-bener sepadat itu ya kegiatannya. Jadi cuma punya waktu istirahat tuh bener-bener pas habis maghrib itu. Jadi nunggu waktu isya. Jadi di tengah-tengah waktu maghrib dan isya gitu kan. Nah itu bener-bener gue tuh ngantuk banget. Kakak kelasnya bilang suruh istirahat, gue bener-bener tidur, gue ngantuk banget sampai gue tuh ternyata udah dibangunin sama temen gue buat sholat isya gitu ya. Gue inget banget temen gue lupa tapi temen gue siapa waktu itu yang bangunin gue buat sholat isya. Pokoknya gini, Nov, ayo sholat isya, semua udah pada sholat gitu kan. Terus gue bilang, aduh ntar dulu deh, gue ngantuk banget. Gue bilang, lagian masih banyak juga kan yang belum sholat, gue gitu. Nanti gue bareng sama yang terakhir aja deh, gue gitu kan. Terus akhirnya ya udah, dia temen gue ini yang ngajak gue ini, dia sholat duluan tuh. Nah setelah itu gue kan jamnya masih ibaratnya semua belum mulai aktivitas baru kan, belum mulai kegiatan baru kan. Nah gue tuh di situ akhirnya terus gue kan jadi tebelit gini sih. Nah karena belum mulai kegiatan baru setelah orang-orang udah pada sholat isya gitu kan. Nah mulai lagi kegiatannya tuh nanti di jam 11 malam kalau gak salah waktu itu. Nah jadi pas habis sholat isya, jadi kan setelah itu kan gue bangun tuh ya, gue sholat bareng teman-teman gue yang pada malas-malesan tuh, yang terakhir-terakhiran lah. Pokoknya gue ikut imam yang terakhir ibaratnya gitu. Akhirnya gue sholat. Nah itu lokasinya tuh kan kita sholatnya tuh nggak di dalam tenda, jadi bener-bener kita pakai terpal, alasnya gede banget kan, tapi outdoor gitu, jadi nggak indoor. Jadi kita nggak di dalam tenda tapi bener-bener di lapangan luas gitu kita sholat kan. Terus penerangannya tuh cuman kayak lampu kanan kiri satu-satu gitulah. Pokoknya masih remang-remang gitulah, jadi nggak bener-bener terang banget gitu. Nah setelah gue sholat gitu ya, kan gue masih keadaan ngantuk banget nih. Gue sholat pun bener-bener yang kayak gue paksain buat bisa sujud, bisa berdiri gitu kan ya. Nah gue ngantuk banget. Setelah gue sholat kan gue duduk dulu gitu. Nah kanan kiri gue nggak kenal siapa. Gue duduk aja tuh, gue duduk. Gimana sih kalau kita lagi ngantuk terus bengong gitu kan. Biasanya kalau orang ngantuk pasti bengong dong kan. Gue sambil ngantuk gitu kan, terus sambil mata gue tuh kerenyep gitu. Nah gue tuh sambil ngeliatin posisi sendal gue, karena gue takut sendal gue kepake orang kan. Gue takut sendal gue kepake sama orang, salah. Takutnya ada orang yang salah pakai sendal, taunya sendal gue. Biasalah kalau ikut-ikut LDK kayak gitu kan biasanya suka terjadi kayak gitu kan. Entah kita lagi sholat atau lagi kemana pasti sendalnya suka ketuker. Dan gue gak suka itu gitu. Terus akhirnya gue sambil perhatiin sendal gue tuh, tapi sambil kerenyap sambil ngantuk-ngantuk gitu. Nah terus tiba-tiba ada orang duduk di atas sendal gue itu gitu. Jongkok, bukan duduk, jongkok. Gue inget banget posisi dia jongkok tuh bener-bener yang jongkok, terus tangannya tuh kayak dikepel, tangannya tuh dua tangannya itu jari-jarinya tuh ngepel gitu. Gimana sih, kayak sambil taruh di nopang dagu, ngerti gak? Nah terus
udah tuh gue pikir nih orang ini tuh cowok tuh sepantaran gue gitu. Gue pikir nih orang lagi nungguin temennya gitu kan ya. Gue pikir nih orang mukanya tuh biasa aja awalnya. Nih orang lagi nunggu temennya sholat kali ya. Gue tapi sambil kerenyap-kerenyap gitu kan, sambil ngantuk-ngantuk. Tapi gue sadar gitu, masih sadar, masih ngeliat nih orang nungguin kok lama banget. Terus gue perhatiin nih orang kok lama banget. Terus tau gak sih itu muka ya muter. Itu muka tuh muter, bener-bener bikin gue kaget banget. Langsung gue astagfirullahaladzim, gue langsung kayak gitu. Terus kata sebelah gue, lo kenapa gitu kan, karena gue nggak kenal dia siapa kan. Lo kenapa? Nggak apa-apa gue gitu. Gue bilang astagfirullahaladzim, gue langsung kayak gitu kan. Gue langsung melek, bener-bener melek terus bener-bener udah nggak ngantuk lagi, seger banget. Tapi gue tuh di situ benar-benar kayak ya Allah jangan sampai gue udah gitu. Gue keinget ntar malam di jam 11-12 itu kita ada kegiatan jurit malam kan ya namanya kalau nggak salah, yang kayak kita ke dalam kita ke pos satu ke pos lainnya gitu, nemuin kakak-kakak kelas yang kita dikasih challenge dan segala macem gitu, yang kita berkelompok terus dikasih center cuma satu yang kayak gitu loh. Terus gue tuh udah ketakutan banget di situ. Gue pikir aduh ya ampun gimana nih gue gitu. Nah kan di situ gue takut banget dong ya kan, udah malamnya nanti jurit malam gitu kan. Akhirnya udahlah ya Allah semoga selalu dilindungi gitu kan. Bener-bener gue tuh di situ baca doa terus, kayak gue tuh bener-bener nggak ngantuk semalaman itu. Jadi jurit malam pun gue nggak sambil ngantuk-ngantuk. Biasanya gue kalau ikut-ikut kayak gitu, karena sebelumnya gue udah pernah ikut LDK juga ya. Jadi waktu kelas 10 juga ada LDK gitu. Pokoknya jadi sebelum jadi OSIS tuh ada LDK juga buat seluruh kelas gitu, buat anak-anak baru kayak MOS gitu. Jadi sebelumnya gue udah pernah itu, tapi setiap jurit malam gue pasti ngantuk. Kalau ini tuh enggak, setelah kejadian itu tuh gue nggak ngantuk. Jadi gue menjalani jurit malam benar-benar dengan mata yang seger banget, karena keinget terus gitu, dan gue benar-benar doa-doa terus gitu kan. Pas lagi di tengah-tengah jurit malam itu, tiba-tiba kan kakak-kakak kelasnya itu kan semua pada megang HT ya. Terus dapat info kalau di pos mana gitu ada yang kesurupan, dan ternyata gue kenal orangnya gitu, teman gue, sebut aja namanya Mawar gitulah ya. Nah si anak ini tuh emang dia tuh penari ya. Dia tuh suka kalau setiap ada acara sekolah dia pasti nari-nari gitu. Dia pasti ngisi nyumbang tarian-tariannya dia gitulah. Gue nggak ngerti. Nah dia tuh di situ kesurupan, dan benar-benar kesurupannya tuh sambil nari-nari gitu. Gue lupa deh sambil nari-nari atau enggak ya, pokoknya nggak tau lah. Gue kan nggak, posisinya gue nggak ada di situ ya, cuma disuruh semua yang ada di pos itu semua suruh balik ke tempat kita kumpul gitu kan. Dia pokoknya kesurupan gitu deh, teriak-teriak, terus bener-bener katanya histeris banget gitu kan. Gue denger dari HT itu suruh cepetan balik kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah kita semua balik ke tempat kumpul tadi. Nah kita semua udah pada sampai di tempat kumpul tadi. Gue ngeliat si teman gue Mawar ini, dia tuh udah kayak bener-bener udah capek banget. Jadi udah kesurupannya tuh udah selesai gitu dia. Jadi gue ngeliat dia tuh capek banget, kasihan, sampai dia bilang aus gitu kan, karena dia teriak-teriak katanya. Terus jadi dari situ gue berarti kalau orang kesurupan tuh, dari situ gue tahu kalau orang kesurupan tuh capek ya kayak gitu. Kayak ya ampun kasihan banget gue gitu. Terus gue jadi nyangkut pautin sama kejadian sebelum ini kan, di malam itu juga kan. Jadi gue bilang apa nyambung ya sama cerita gue tadi gitu. Maksudnya kayak memang lagi bener-bener makhluk-makhluknya tuh lagi pada kumpul gitu gue mikirnya ya kan. Nah terus habis itu ya udah kita semua tidur lagi kan. Jurit malamnya tuh dihentikan karena nggak boleh terus berlanjut. Akhirnya udah tidur lagi. Besokannya kan kita siang tuh harus pulang ya, jam 10-an apa jam 1-an gitu. Waktu itu kita harus sudah standby di mobil
untuk balik ke Jakarta. Kan Cibubur itu Jakarta bukan sih? Pokoknya untuk balik ke sekolah lagi gitu kan, untuk pulang ke rumah masing-masing. Akhirnya ya udah, di situ gue kayak itu benar-benar hari terakhir berarti ya kan. Kalau kalau ikut LDK itu kalau nggak salah 3 hari 2 malam ya kalau nggak salah, pokoknya gitu deh. Itu aja sih ceritanya. Jadi benar-benar gue tuh baru lihat yang namanya hantu mukanya muter, bener-bener yang muter gitu loh. Gue tuh bingung banget kok bisa ada kayak gitu, nggak tahu itu halusinasi gue atau bukan. Tapi setelah gue bilang astagfirullahaladzim gitu, bener-bener yang nggak ada. Ternyata memang nggak ada orang dari tadi di situ. Mukanya tuh bener-bener yang muter, bukan muter ke belakang ya, lo tau gak muter yang secara apa sih, gimana ya gue jelasin ya, bukan muter yang ke belakang, ke kanan, ke kiri, bukan. Muter kayak baling-baling, lo tau gak sih? Jadi mukanya tuh kayak baling-baling gitu. Dan ya ampun, gue bilang kok bisa sih gue gitu. Palanya nggak, setahu gue palanya tuh nggak ikut muter, jadi cuma bagian mukanya aja. Lo tau gak sih kayak efek yang di TikTok, efek yang di filter gitu kayak di HP gitu, yang kayak di Instagram kan apa, atau di Snapchat gitu ya, ada kan yang kayak aplikasi yang mukanya penyok muter gitu, kayak gitu. Dan gue ya Allah, gue baru lihat ada hantu di Indonesia yang kayak gitu. Gue langsung ya Allah jangan sampai kejadian kayak gini lagi, gue nggak mau dalam hati gue.